اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Pertama-tama marilah sama-sama bertanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan kudrah dan iradahnya lah, dengan taufik dan hidayahnya lah, sehingga pada malam yang berbahagianya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia rayanya untuk kita menambah pengetahuan kita, untuk menambah amal kebaikan kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa agama Islam, menegakkan dan menetapkan iman, menggambarkan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi di hari akhirat nanti, memberikan kiat-kiat ilmu pengetahuan, dan juga telah merubah alam jagat rayanya dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para guru-guru kita, para ulama-ulama selaku benteng dan lampu bagi kita. Mereka lah yang menjaga dan membimbing kita semua agar kita terhindar daripada jalan-jalan kesesatan. Selanjutnya penghormatan luntuan yang setinggi-tingginya kepada guru besar luntuan Al-Mukarram Syekh Abu Dilangkawi yang kehadir, yang saatnya berserta tanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau untuk tetap bisa membangun, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, dan menjaga dan membimbing kita agar kita selamat di dunia sampai di hari akhirat nanti. Dan juga penghormatan luntuan kepada seluruh perangkat masjid, khatib dan imam, para panitia-panitia masjid dan panitia zikir pada malam yang berbahagianya, dan juga kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, di mana pimpinan dan tokoh masyarakatnya merupakan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepemimpinan siroro urang merupakan jalan untuk menuju kepada surga. Semakin raya kepemimpinan yang kita pegang, semakin luas kekuasaan yang kita berpegang, maka semakin luaslah jalan untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak orang mengambil manfaat kepada kita. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak kita memberi manfaat kepada orang lain, maka semakin besarlah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
dan juga penghormatan luntuan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para umi dan ayah-ayah sekalian, yang hana mungkin luntuan sebutkan nama satu persatu, dan juga tidak merasa kurang daripada penghormatan luntuan. Mungkin karena luntuan hana mungkin sebutkan nama, walaupun nama hana luntuan sebutkan, tapi bukan berarti kurang rasa hormat dan rasa ta'zim luntuan kepada umi dan ayah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tanya Bandung di sini telah selesai. Yang pertama muno terlaksanakan sembahyang Isya secara berjamaah, di mana sembahyang jamaahnya merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bisab'ina wa ishrina darajat. Sembahyang secara berjamaah akan diberikan pahala 27 oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada gedanya sembahyang secara sendiri-sendiri. Ini membuktikan bahawa begitu besar rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya. Satu kali gedanya lakukan ibadah, tapi Allah telah melipat gandakan pahala kepada gedanya. Walaupun masih banyak di antara gedanya yang lupa dan lalai, yang sehingga mungkin umur gedanya inohat le salat-salat jamaah yang gedanya tinggalkan. Padahal itu merupakan bekal gedanya untuk alam akhirat, merupakan bekal gedanya di saat gedanya tinggalkan dunianya. Tetapi selalu di dalam hati dan benak gedanya terlupakan hal-hal yang sangat penting. Akan tetapi bila seandainya di daerah gedanya uronyo nah dipegat pasar murah yang diperjualbelikan si kilo tablo saka 27 kilo akan dibi, maka sungguh ubena manusia, ubena masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat yang lain akan berbondong-bondong kepada tempat pasar murah tersebut. Bahkan apabila anggota keluarga katanya yang limang tak ajak untuk mendapatkan saka murah, sehingga jalan mungkin untuk menuju ke pasar murah tersebut akan macet. Begitu antusiasnya katanya demi untuk mencapai kebahagiaan duniawi, demi katanya untuk mencapai kemenangan di dunia, untuk menyehatkan jasmani katanya, menangsid apabila di tempat katanya nak digelar pasar murah di Pulau Bereh ataupun Bereh Raskin, dengan apabila katanya belau si kilo dibi 27 kilo, maka sungguh berdesak-desaklah pasar murah tersebut. Bahkan rela katanya menghabiskan waktu berjam-jam tak antri demi untuk mendapatkan beras tersebut. Akan tetapi amal ibadah kita, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya uronyo yang begitu besar, yang begitu bermanfaat di hari akhirat, uronyo mungkin masih banyak di antara katanya yang katanya sia-siakan. Tapi sebaliknya apabila digelar pasar murah, maka seluruh kegiatan-kegiatan yang lain mandum akan katanya tinggalkan. Apabila katanya tinggal dalam belang bangna pengumuman bahawa nak pasar murah inoi kidai Kuman Tanjung akan diberi tablo saka kilo 27 kilo, maka sungguh akan tak tinggalkan aktivitas katanya, tak tinggalkan belangian, bahkan tak ajak urung-urung lain berbondong-bondong katanya ke tempat tersebut. Inilah tanda katanya mantang ingin tak katanya untuk terdapatkan nikmat-nikmat di dunia.
Sementara akhirat uronyo tanyo abaikan, akhirat uronyo tanyo sia-siakan. Bahkan uronyo duk notrek ka umu tanyo udep di atas permukaan dunianyo belum pernah menyesal getanyo dengan kebanyakan amal-amal ibadah yang uronyo terlewati dengan begitu saja. Menyo umu getanyo uronyo 50 tahun, coba tanyo bayangkan pribadi getanyo dalam jangka 50 tahun padungga na pernah tak berjamaah. Menyagetannya uronyo umu yang ke 60 tahun. Dalam 60 tahun kadang hanya 1 bulan getanyo berjamaah. 50 tahun tertinggal jamaah dalam kehidupan getanyo. Tapi tanyo semantang sampai uronyo itu tidak terasa dalam jiwa getanyo. Itu merupakan hal yang paling rugi dalam kehidupan getanyo. Jika kita perbandingkan dengan saka murah ataupun berah murah yang digelar di pasar, seandainya hana tarumpak ja ataupun tanyo terlambat, menyesal berhari-hari getanyo, bahkan marah, merasa marah tanyo dengan keluarga dan dengan orang-orang lain akibat getanyo tidak mendapatkan hal yang demikian. Itu tandanya kenapa saudara, karena iman di dalam hati getanyo madang sangat dhaif. Iman dalam hati getanyo belum kuat. Getanyo belum tak kenal apa yang akan terjadi dan akan getanyo hadapi nanti getanyo sesudah tanyo tinggalkan dunia ini. Maka alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menawa selesai tanyo lakukan ibadah tersebut, semoga amal ibadah getanyo menjadi tempat kanu pertempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk getanyo bisa tak ambil kembali. Maka marilah tanyo uronyo tak sadari, tak kira-kira tentang kehidupan, untuk sering-sering tak ingat di getanyo yang bahwa berah yang getanyo pajo, saka yang getanyo cok, itu semuanya adalah hanya untuk kebutuhan jasmani tanyo, untuk kebutuhan tubuh getanyo, untuk menyehatkan badan getanyo. Akan tetapi amal ibadahnya semuanya adalah berfungsi untuk kebutuhan rohaniyah getanyo. Rohaniyah inilah yang akan kekal sepanjang masa. Sedangkan tubuh yang najasat getanyo satu saat dia akan sirna dan akan hilang. Dikala nyawang keluar daripada tubuh getanyo, dikala nyawangnya akan berangkat daripada tubuh getanyo, sungguh tubuh getanyo menjadi bangkai yang sama sekali tidak ada harga. Walaupun uronyo tanyo sungguh sangat menyayangkan jasmani getanyo, sementara rohaniyah getanyo uronyo rela getanyo abaikan. Makanan pilihan tetap diberikan kepada tubuh yang kasar. Makanan-makanan tambahan setiap hari tidak pernah lupa terhadap tubuh yang kasarnya. Sementara rohaniyah yang perlu juga kepada makanan, ibadat-ibadat yang merupakan makanan daripada rohaniyah, belaan untuk tatamah ke yang penting mentang uronyo kadang-kadang getanyo terlupakan. Maka jadilah rohaniyah getanyo uronyo dalam keadaan duka, rohaniyah getanyo uronyo dalam keadaan kurus, rohaniyah getanyo uronyo dalam keadaan lapar dan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Jadi sementara jasmani getanyo yang uronyo cukup berat tanyo perhatikan. Uronyo setiap waktu tanyo berikan makanan, si urosi malam hega tidak pernah terlupakan. Bahkan tak tambah dengan makanan-makanan tambahan. Padahal satu saat jasmani yang getanyo sayangi uronyo, dikala di dalam kuburan dia akan menjadi bangkai, jasmaninya akan sirna, jasmaninya akan menjadi makanan ulat-ulat di dalam kuburan. Hakikat berpikir getanyo uronyo, tarelakan getanyo dengan berbagai tenaga, tak habiskan harta getanyo uronyo hanya untuk menyehatkan
sakit buat tubuh katanya sakit jasmani langsung katanya obati penyakit tersebut. Hansip katanya jak Pak Menteri tajak Pak Dokter, hansip Pak Dokter umum tajak Pak spesialis, hansip Pak spesialis tajak uruan dan obat demi untuk kesehatan jasmania. Katanya ropeng secara besar-besaran, katanya habiskan uang sebanyak-banyaknya yang kadang-kadang berbulan-bulan katanya mencari uang tersebut, tapi bisa sirna dalam sekejap demi untuk kesehatan jasmani katanya. Sementara rohaniah hati katanya uronyo, iman katanya uronyo yang sangat kurus, hati katanya uronyo yang penuh dengan kotoran dan penyakit-penyakit, uronyo katanya lupakan, katanya biarkan. Jangankan untuk katanya habiskan harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi kadang-kadang sedikit harta yang katanya korbankan untuk jasmani rohaniah, tapi selalu dia teringat bahkan tidak merasa ikhlas. Apabila ada antara katanya ada gaji per bulan misalnya gaji 1 juta, coba kita bayangkan dalam 1 juta yang berapa yang kita pergunakan untuk maslahat rohaniah katanya. Padu yang kita habiskan untuk agama dan bisa kita petik di hari akhirat, sungguh adanya tidak akan terjadi. Bahkan kadang-kadang dalam sejuta kita apabila kita habiskan uang 100.000, tak anggap apabila dalam sedekah sektor riba tak anggap kasirna dan kahilah. Sikur riba yang kita simpan, yang untuk tabung makanan, yang untuk tabung berobat, seolah-olah fikur ribanya yang tinggal. Padahal yang hakikatnya adalah sebaliknya. Harta yang kita sumbangkan untuk agama, harta yang kita berikan untuk nilai-nilai agama, yang kita berikan untuk masjid dan tempat-tempat yang bernilai agama, sebenarnya itulah yang tinggal yang bisa kita ambil sampai di hari akhirat nanti. Sektor riba yang dia sumbangkan ke masjidnya yang hakikat bumi dan ayah yang tinggal, yang akan bisa kita ambil walaupun kita kasirna dan kamateri sampai akhirat. Sementara 900.000 yang dia simpan, 900.000 yang seolah-olah yang tinggal pada kita yang kata kubah di bank ataupun kubah di rumah, sebenarnya itu yang hakikat yang hilang. Karena si kulit kehidupannya akan tabur makanan akan diolah menjadi kotoran itu akan sirna. Ditanya belah pakaian lama-kelamaan dia akan membusuk dan mereka pakaian tidak ada arti sama sekali. Semua 900.000 yang kita habiskan untuk kebutuhan jasmaniah ditanya, itulah sebenarnya yang sirna. Inilah yang harus kita perhatikan. Kurangnya berapa banyak harta yang kita korbankan untuk kepentingan rohaniah pribadi kita, supaya kita menjadi manusia yang sukses di hari akhirat. Umi-umi dan ayah para hadirin kaum muslimin, para musyrik Tuhan yang Tuhan hormati, maka alhamdulillah dengan kita selesai melaksanakan sembahyang jamaah, marilah kita terus menerus untuk melakukan sembahyang jamaahnya sebagai nilai tambahan kita di hari akhirat, sebagai nilai-nilai agama kita yang akan membantu kita pada suatu saat nanti. Apalagi sembahyang isya dan subuh, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya'a jama'atan faka'annahu shalla nisfal lail, wa man shalla subha jama'atan faka'annahu shalla laila kullah." Barang siapa yang sembahyang isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia sudah sembahyang seperdua malam, setengah malam. Dan barang siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia sudah sembahyang sepanjang malam. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang manjur. Hanya dengan melakukan sembahyang jamaah 5 menit ataupun paling kurang menghabiskan waktu 15 menit, tapi Allah memberikan pahala selama 12 jam, selama sepanjang malam.
Akan tetapi jamaah isya dan subuh ini merupakan hal yang sulit dilakukan oleh umat manusia. Makanya para orang-orang mukmin, para orang-orang yang kuat imannya, merasa menyesal apabila hanya sempat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam yang merupakan malam percontohan bagi kita untuk selalu kita tinggalkan berjamaah, walaupun tidak sempat kita ke masjid berjamaah di rumah kita masing-masing sebagai tambahan nilai ibadah kita kepada Allah. Kemudian alhamdulillah dan ayah-ayah sekalian, pada malam yang kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul-kumpul di masjid-masjid Puronyo. Inilah merupakan kebun surga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Iza marartum bi riyazil jannah fatta'un." Apabila kamu melewati kebun surga, maka singgahlah kamu di kebun surga tersebut. Lantas para sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, fama riyadul jannah?" Mana sebenarnya kebun surga di dunia ini? Kebun surga Rasulullah bersabda, bahwa hilquz zikri, di mana tempat-tempat pengajian itu merupakan kebun surga, di mana tempat-tempat berzikir kepada Allah itu merupakan kebun surga. Bahkan waqala Allah pernah menyampaikan, az-zikru huwa majalisul halal wal haram. Zikir itu adalah merupakan tempat-tempat pengajian, tempat-tempat menimba ilmu pengetahuan. Maka ini yang benar-benar berzikir dan mencari ilmu pengetahuan, itulah merupakan kebun surga. Maka Rasulullah menyampaikan hal yang demikian. Apabila kita yang sering-sering di dunianya tak tamang dalam kebun surga, maka tidak mustahil kita juga akan mendapatkan kebun surga di hari akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan fil ilmi salaka tariqan ilal jannah." Barang siapa dia menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, berarti mereka sudah menempuh jalan untuk menuju surga. Maka sebaliknya, apabila majelis zikir dan majelis ilmu kita berangkat, kita lewati, berarti kita andronya ada kata elak daripada majelis ilmu, daripada tempat surga, daripada surga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, Uranya merupakan taufik yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sesudah dunia selesai melakukan ibadah salat Isya, kemudian kita bersikir dan bersalawat kepada Rasulullah, kemudian kita mendengar nasihat dan ceramah. Ini merupakan majelis ilmu, tempat surga yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Karena majelis ilmu ini merupakan ibadah yang paling besar di antara ibadah-ibadah yang lain. Ibnu Katsir pernah menyampaikan satu hadis daripada Rasulullah SAW, "Ma'ubidallahu subhanahu wa ta'ala bisyai'in afdalu min fiqhi fil ilmi." Tidak ada sesuatu ibadat yang paling tinggi nilai pahala yang diberikan oleh Allah kecuali adalah hadir pada majelis ilmu, kecuali memahami tentang persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ilmu agama. Hadirin umi-umi sekalian, para ulunsi-ulunsi tuan-tuan, maka harus sering-sering kita untuk berzikir kepada Allah, sering-sering kita untuk hadiri majelis ilmu. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, perbanyakkan oleh kamu berzikir kepada Allah, perbanyakkan olehmu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, baik dengan secara berzikir dimanapun kamu berada. Jadi keiktiqoban bertanya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, "Uzkurullah la'allakum tuflihun." Berzikirlah bertanya kepada Allah supaya kamu menjadi manusia-manusia yang sukses. Karena manusia yang sukses dan bahagia, manusia yang sukses di hari akhirat.
Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dilepaskan daripada neraka dan dimasukkan di dalam surga, itulah manusia yang mendapat kemuliaan dan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang hakiki bukan daripada harta yang kita miliki. Kebahagiaan yang hakiki bukan karena jabatan yang kita samandang, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena luas kekuasaan yang kita kuasai, tapi kita termasuk orang yang diridha oleh Allah, ataupun kita tidak termasuk orang-orang yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat zikirnya itu yang akan membawa sebagai kendaraan kita untuk membawa kita kepada alam surga, untuk melepaskan kita daripada azab api neraka. Maka kendaraan-kendaraan menuju surga, baik sampai kita tertinggal, tasawakna kita bak kendaraan tersebut, baik sampai kita terlewati kendaraan dengan begitu saja. Tapakah manusia-manusia yang lain naik dalam kendaraan, tanda dia pada budaya-budaya kita yang kita bak kendaraan tersebut. Tah kendaraannya, itulah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Hadirin umi-umi sekalian, karena tanya mandung tersadari bahawa suatu saat tanya akan tertinggalkan dunianya. Mandung kita tersadari bahawa kita akan berpisah ruh dengan tubuh kita. Mungkin kita masa awalnya macam muda-muda, macam berkilat-kilat kita, kemudian masa kita akan berpulat umur 60 hancur deh kita anak indah deh jadi pandang yang lain. Kondisi kita ke dalam keadaan berpulat. Begitu kita meninggal, maka satu saat kita akan berpulat. Tubuh ini sama sekali tidak ada arti. Maka tinggallah rohnya. Rohnya itu yang selalu membawa kita. Bukan kita termasuk orang yang baik, ataupun kita termasuk orang-orang yang hanagan. Maka untuk menuju surga yang baik, supaya kita menjadi manusia pilihan Allah, ini adalah lewat mati. Menyematinya maka hukumnya akan ger. Tapi menyematinya kita hanagan, mungkin hukumnya juga hanagan. Mati yang gernya itu harus kita persiapkan hidup kita mulai dunia. Maka Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang mati baik, mati dalam keadaan selamat iman, orang yang di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pajarlah dia ucapkan kalimat tersebut. Harus beliau sering-sering mengucapkan selama kita di dunia. Karena di saat tanya menghadapi sakaratil maut, di saat malik maut datang di hadapan kita, di mana malik mautnya hanya pernah takalan dalam hidup kita selamanya. Ibarat hukum malik mautnya hanya pernah takalan, dan kita sangat menakutkan akan diambil nyawa kita. Kita tinggal tak ingat-ingat ibarat keadaan kita mati-mati. Maka akan terucap di akhir-akhir hayat apa yang sering-sering kita ucapkan di dunia. Karena apa? Matinya adalah ibarat daripada orang yang bermimpi. Matinya adalah ibarat orang yang lupa. Orang lupanya adalah tergantung kepada aktivitas sehari-hari. Menyuruh dalam aktivitas sehari-hari yang ulang, kemudian yang terpikir dalam pikiran hanya persoalan bank, ibadah mendapatkan hasil panen yang banyak, ibadah mendapatkan kebutuhan yang pada bukan, maka sampai penyakitnya diingat, pasti di akhir-akhir hayatnya, di tinggal pada saat tinggal tentang melumpah dengan persoalan yang menyangkut dengan bank, lebih daripada persoalan-persoalan yang lain. Begitu juga sebaliknya, orang yang profesi pengen adalah siro pedagang, orang yang sering-sering dalam pikiran yang berfikir persoalan-persoalan untung dan rugi. Tiap-tiap orang ada berbilion-bilion peng sampai katingut hanya
angan-angan saja-saja yang terlintas di dalam pikiran. Maka mungkin dunia mimpi persoalan yang menyangkut dengan uang itu lebih banyak daripada mimpi-mimpi persoalan yang lain. Menansib kita mati-mati, kita tidak pernah mengingat Allah, kita tidak sering berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir-akhir hayat kita akan terucap apa yang sering kita ucapkan di dunia. Di dunia kita pegah-pegah murung lain, maka mati akan kita pegah murung lain. Di dunia sering memaki-maki orang lain, sering kita temena-temena, maka mati kita nyuruh temena terawai. Tapi sebaliknya, apabila kita di dunia sering mengucapkan zikir kepada Allah, sering kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tentu sudah pasti umi dan ayah sekalian, di akhir ayat kita kalimat-kalimat tersebut akan terucap terawai. Itu yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, uskurullah la'allakum tuflihun. Ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umi dan ayah-ayah sekalian yang Tuhan hormati, maka marilah kita sisa-sisa umur yang lebih di Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena mati ini merupakan sebuah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mati ini hanya terjam pajak kita akan tinggalkan dunia ini. Mati ini ibarat sakopanya umur yang lebih di Allah, ibarat minyak. Minyak tersembunyi dan kadang-kadang yang minyak kadang-kadang tinggal ibadah. Begitu tahu dari kena kita katu dah tersebut dan api tersebut padam, menanti akan datang mati. Ataupun ada yang kadang-kadang yang minyak tinggal sama ukhuh kuat. Kadang-kadang padu-padu keluar akan hancur dia lewati bulan Ramadan, maka akhirnya akan padam pula. Dan juga kadang-kadang yang macam ini itu sebuah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan lewat listrik prabayarnya, tergantung token yang mana di dalam listrik prabayarnya. Kadang-kadang tinggal 2 meter, kadang-kadang tinggal 2 meter. Yang pertama, wahai sahabat-sahabatnya, tak puput sesuatu di dunianya adalah dengan kadar tuna trip kata tinggal di dunia. Cita kira-kira kedua yang punya padukun support katanya akan tak tinggalkan dunianya. Maka Rasulullah menyampaikan padanya, kadang-kadang katanya menyambungkan upload lihat kontrol, menyangkal lebih upload lihat yang tadi tinggal bonus itu katanya. Yang kaji siap-siap juga akan tak tinggalkan dunianya. Jadi biqadri maqamika, putra yang akan kami lakukan di dunia, tak ingat pada masa kedepannya akan bisa tinggal di dunia. Menyatakan umur kadar pada menteri kedepannya, menyatakan perbuatan berubah harta, cobalah ubah harta dukna trip yang akan kedepannya tinggalkan di dunianya. Tapi sebaliknya, wa'mal di akhiratika biqadri baqa'ika fiha. Dan Rasulullah menyampaikan, dan kerjakan hari ini amal akhirat kadar tuknatrek kita yang akan tinggal di hari akhirat nanti. Mulai dalam kuburan dan tuknatrek masa. Untuk yang awal dalam kuburan, yang kasih berhubung mulanya dalam kuburan, tiwang trek kiamat. Nah, di antara manusia mulanya yang dalam kuburan, yang firtuh di berhubung juga. Mungkin kitanya lebih rendah daripada ulun yang lebih awal meninggal. Kemudian selesai daripada kuburan, hari bangkit di dalam padang mahsyar, pada utuh tuan kitanya dalam padang mahsyar. Kemudian pada saat kitanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, sampai titik siratal mustaqim juga kitanya. Maka hanya memandang dengan nilai-nilai ibadah yang sedikit
seperti yang kita kerjakan. Maka mengenai masa, maka Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lain, wastaksir zada fa inna safara talilun. Maka perbanyakkanlah segala amal-amal kebaikan, bekal kamu, karena perjalanan kamu itu adalah sangat jauh. Lagi kita merantau bumi dan ayah sekalian, merantau kita jauh, dan harus persiapkan dana yang lebih banyak. Merantau kita jauh, harus persiapkan kesehatan yang lebih sehat. Tapi perjalanan hari akhirat merupakan perjalanan yang sangat jauh yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, singkat-singkat mantan Tuhan sampaikan. Yang ketiga, bahwa Rasulullah sampaikan kepada para sahabat-sahabat, wa'amal lillahi biqadri hajatika ilaih. Tanyu hana memiliki harta, tanyu hana sempurna dalam keadaan lemah, dalam keadaan hana bergerak, perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai umurnya nikmat-nikmat Allah Taala, umurnya sudah sangat panjang. Yang kita miliki, bahkan kita paju, bahkan sampai Abu